Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wa'afiat, sehingga insyaallah hari ini kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi panutan kita semua, Nabi yang paling istiqomah dalam beribadah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita berusaha untuk konsisten dalam melaksanakan ibadah, karena di antara dua hal yang menentukan keselamatan kita itu adalah konsistensi atau istiqomah dalam beribadah. Dan oleh karena itu maka judul khutbah kali ini adalah menjaga konsistensi ibadah setelah kita insyaallah melewati bulan Ramadan, atau ada yang sudah melewati bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tentang puasa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ungkapan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Sebagian ahli tafsir memandang diksi la'allakum tattaqun ini memiliki makna yang sangat mendalam. Berbeda dengan ketika dipilih diksi la'allakum minal muttaqin. Tapi yang dipilih adalah la'allakum tattaqun menggunakan kata kerja. Kalau dalam linguistik Arab disebut fi'il mudhari. Maknanya apa? La'allakum tattaqun itu agar kalian menjadi bertakwa, bukan agar kalian menjadi orang bertakwa. Artinya adalah takwa itu tidak stagnan atau tidak berhenti. Jadi tidak given. Takwa itu terus berproses. Berpuasa yang maksimal itu targetnya adalah agar kita terus berproses menjadi bertakwa, terus bertakwa, meningkatkan takwa, menambah ketakwaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kata tattaqun juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Artinya apa? Artinya adalah bahwa orang yang berpuasa dan puasanya itu sukses, puasanya itu maksimal, maka diharapkan dia terus bertakwa sekarang dan selamanya. Kira-kira begitu.
Jadi bertakwanya bukan hanya selama Ramadan, justru akhir Ramadan itu adalah start. Akhir Ramadan itu adalah permulaan kita menjadi terus berproses untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ada seorang ulama yang mengatakan kum ramadhaniyan, kum rabbaniyan, wala takun ramdoniyan. Jadilah kalian itu hamba Allah, jangan kalian jadi hamba Ramadan. Kenapa? Karena memang menurut pengamatan ulama ini, Syekh Shibli, banyak di antara kita itu semangat di bulan Ramadan, tetapi kadang-kadang setelah Ramadan itu balas dendam. Setelah Ramadan kita kembali ke setelan pabrik. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, balik lagi jarang baca Al-Quran. Yang tadinya jarang ke masjid, kembali lagi jarang ke masjid. Yang tadinya jarang berinfak, kembali lagi jarang berinfak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah terus melaksanakan ibadah-ibadah, amal-amal selama bulan Ramadan, bahkan terus ditingkatkan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini ada dua pilar agar kita konsisten di dalam ibadah dan beramal saleh pasca Ramadan. Yang pertama adalah istiqomah, menjadikan iman sebagai napas kehidupan. Jadi setelah Ramadan kita itu diharapkan istiqomah, yang maknanya adalah teguh menjalankan ibadah tanpa goyah. Jadi dia ajak meskipun mungkin tidak banyak, dia ajak membaca Al-Quran meskipun mungkin tidak sampai banyak ayatnya. Dalam satu hari tidak pernah lupa baca Al-Quran. Dalam satu hari mungkin dia tidak pernah lupa untuk berinfak. Dalam satu hari dia tidak lupa untuk tidak hanya melaksanakan ibadah yang wajib, tetapi juga dia seperti di bulan Ramadan mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan ketika di bulan Ramadan ada misalnya sholat tarawih, di bulan-bulan yang lain mungkin tidak ada, maka dia bisa mencari sunnah-sunnah yang lain agar istiqomah berlanjut apa yang dilakukan di bulan Ramadan, baik berbentuk ibadah maupun amal-amal soleh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi summa istaqim." Menurut para ahli hadis, hadis ini adalah qaidah jami'ah lid-dini kulli. Hadis ini merupakan kaidah agama Islam yang menyeluruh. Kira-kira dua hal inilah Islam sesungguhnya. Dua hal ini. Yang pertama adalah dua rukun utama keselamatan manusia. Yang pertama adalah al-iman. Jadi seseorang itu tidak akan pernah selamat kecuali dia beriman. Tidak boleh kita jangan sampai menanggalkan iman dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun. Dan yang kedua adalah al-istiqomah. Istiqomah itu adalah tetap melaksanakan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Tanpa ada dua ini, maka seorang itu tidak akan mungkin selamat. Dia istiqomah tapi tidak beriman, tidak akan selamat. Dia beriman, tidak istiqomah, juga tidak akan selamat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka menurut para ulama, hadal hadis adalah al-asas wal muharrik likulli amal ibadi. Al-iman al-asas
wal muharrik kulli amal ibadi. Bahwa iman adalah dasar yang menggerakkan setiap amal seseorang. Jadi memang iman ini paling mahal, karena ada banyak keterangan baik ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa kalau tidak beriman, sehebat apapun amal itu tidak ada gunanya sama sekali. Dalam Al-Quran dikatakan bahkan seorang yang kafir tidak beriman, walaupun amalnya itu berbentuk emas sepenuh langit dan bumi, itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini adalah fondasi. Yang kedua adalah istiqomah, istaqim. Ats-tsabat ala an tariqil haq wad dawam ala ta'ah. Tetap dalam jalan yang benar serta tetap langgeng dalam taat. Ini yang penting. Jadi setelah Ramadan ini kita terus istiqomah, terus untuk tidak berhenti, untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar kita istiqomah. Yang pertama, islahun niyat, harus membenarkan niat. Jadi niat kita harus betul-betul dijaga, karena manusia itu banyak sekali godaan-godaannya. Apalagi selesai Ramadan ini setan mulai hilang belenggunya, baik setan yang kelihatan maupun setan yang tidak kelihatan. Yang kedua, ad-du'a wal isti'anah, doa. Kita selalu berdoa agar senantiasa istiqomah. La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu bil umri illa al bir. Tidak ada yang bisa merubah qada, takdir, kecuali doa. Jadi umat Islam ini terus jangan berhenti untuk berdoa. Jadi doa itu bagian daripada ibadah, dan doa itu adalah sebagai cara agar kita tetap istiqomah. Yang ketiga adalah al-mudawamah 'alal qalil, dawam terhadap yang sedikit. Misalnya tadi baca Al-Qur'an meskipun sehalaman, sebaris, seayat gitu ya. Yang keempat adalah as-suhbah as-salihah. Kita berteman dengan kelompok-kelompok yang baik, grup-grup kita yang ikuti grup-grup yang bagus-bagus saja. Ini juga adalah bagian agar kita betul-betul terus istiqomah. Dan orang yang istiqomah ada buahnya as-sakinah wat tuma'ninah al-qalbiyah. Orang yang istiqomah itu akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, jadi terus mudah-mudahan kita istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menutup kebocoran hati melalui cahaya Al-Quran. Ini menarik ya, agar kita terus dijaga hati kita untuk konsisten dalam beribadah. Itu memang dimulai dari hati. Ala inna fil jasad mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam hati itu ada segumpal daging yang kalau dia bagus maka seluruhnya bagus, kalau dia buruk maka buruk. Maka untuk menjaga hati ini yang dibiasakan di bulan Ramadan adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau hati kita sehat maka insya Allah kita akan konsisten dalam ibadah. Sebaliknya kalau kita mulai tidak konsisten, itu sesungguhnya hati kita itu ada masalah, sedikit atau besarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian, wa syifaa'un, dan penyembuh lima fis sudur, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Jadi di antara trik agar kita terbebas dari tidak konsisten beribadah adalah Al-Quran. Ini adalah kitab yang memang mukjizat, yang kalaupun kita tidak paham ketika membaca Al-Quran, kita dapat pahala.
Bahkan ada satu hadis, wa yatata'ta, kalau orang bisa membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, falahu ajroni, dapat 2 pahala. Satu-satunya kitab di dunia ini, satu-satunya bacaan yang ketika dibaca itu dapat pahala itu adalah Al-Quran. Gitu. Di samping Al-Quran itu ada penyembuh. Tadi syifaun li amradil qulub, penyembuh dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah syukuk, penyakit-penyakit ragu, penyakit-penyakit was-was, hasad. Kalau kita dekat dengan Quran itu nggak akan hasad, wal kibar, sombong, an-nifaq, munafik, al-qalaq, gundah. Nah, ini kalau orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran, maka insya Allah hatinya akan terbebas dari penyakit-penyakit hati. Bahkan membaca Al-Quran adalah ilajul istirkha'ar ruhi, adalah obat terapi relaksasi hati, jiwa. Jadi terapi relaksasi jiwa yang paling mujarab itu adalah Al-Quran. Itu Al-Quran. Maka ketika di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, maka lanjutkan. Bahkan membaca Al-Quran itu tidak hanya tilawah. Walaupun tilawah dapat pahala, tapi kita lanjutkan, jangan hanya tilawah, tapi lanjutkan qiraah. Qiraah itu membaca dengan paham, dengan sadar, dan at-tadabbur al-amik, dengan perenungan-perenungan yang mendalam terhadap isi kandungan dan makna Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua betul-betul ini selesai dari Ramadan ini tetap menjaga konsistensi ibadah kita, istiqomah, karena itulah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kita berhasil tidaknya. Kalau kita tidak konsisten, itu ciri bahwa kita mungkin belum maksimal dalam menjalankan ibadah-ibadah, amal-amal di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amrana bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala liman asahu bi dukhuli jahannama ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidafil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.